Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sachi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zlatan. Perkenalkan, nama saya Nasana Vita Syahril. Perkenalkan, nama saya Said Fakih Pasyal Ansari. Perkenalkan, nama saya Zelina Maulidiandari. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 di Indonesia setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Reformasi dimulai sebagai respon terhadap tekanan dari gerakan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang menuntut demokrasi, kebebasan sipil, serta reformasi politik dan ekonomi yang lebih besar. Selama era reformasi, terjadi transformasi besar dalam sistem politik, termasuk perubahan dalam sistem pemilihan presiden, kebebasan pers, serta pembentukan lembaga-lembaga baru yang lebih independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya tuntunan reformasi dan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Munculnya tuntunan reformasi diawali oleh terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang sulit dikendalikan. Krisis ekonomi ini kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik berdimensi krisis kepercayaan pada pemerintah yang tidak mudah untuk mengatasinya. Faktor-faktor munculnya era reformasi dibagi tiga. Yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor politik, ketiga faktor sosial. Yang pertama faktor ekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang turut berperan dalam munculnya era reformasi di Indonesia antara lain: pertama, krisis ekonomi. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 menyebabkan krisis ekonomi yang dalam di Indonesia. Meluasnya pengangguran, inflasi, dan penurunan nilai tukar rupiah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Kedua, kesenjangan ekonomi. Dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan menyebabkan ketidakpuasan sosial yang mendalam di kalangan masyarakat. Tuntunan untuk reformasi ekonomi menjadi salah satu poin penting dalam gerakan reformasi. Ketiga, korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela di era Orde Baru menjadi pemicu kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik oleh elit politik dan bisnis memperburuk kondisi ekonomi dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada awalnya Orde Baru mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan tersebut memperlambat seiringnya berjalannya waktu. Perlambatan ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Kelima, tekanan internasional. Tekanan dari komunitas internasional terutama lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk melakukan reformasi ekonomi menjadi faktor penting dalam mendesak pemerintahan Indonesia untuk melakukan perubahan. Faktor ekonomi ini bersama-sama dengan faktor-faktor politik dan sosial lainnya seperti tuntunan demokrasi, kebebasan sipil, dan peran media membentuk momentum untuk terjadinya era reformasi di Indonesia. Faktor politik. Beberapa faktor politik yang berkontribusi pada munculnya era reformasi di Indonesia meliputi: 1. Otoritarianisme rezim Orde Baru. Kepemimpinan Soeharto selama Orde Baru dicirikan oleh otoritarianisme, pembatasan kebebasan sipil, dan penekanan terhadap opsi politik. Kritik terhadap rezim ini semakin membesar sering berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi. Kedua, tuntutan reformasi politik. Gerakan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum menuntut reformasi politik yang lebih besar, termasuk pembebasan politik, pemilihan umum yang lebih adil, dan penghapusan sistem otoriter. Tuntutan ini semakin diperkuat oleh keinginan akan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. 3. Perlambatan dalam proses demokrasi. Meliputi Orde Baru secara resmi mengadopsi sistem demokrasi, namun proses demokrasi tersebut dianggap terbatas dan tidak memadai. Pemilihan umum seringkali diwarnai oleh kecurangan dan manipulasi yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. 4.
Pembatasan kebebasan politik dan sipil. Rezim Orde Baru melakukan pembatasan terhadap kebebasan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, serta melakukan tindakan represif terhadap posisi politik dan aktivis hak asasi manusia. Kebijakan ini memicu protes dan perlawanan dari berbagai kelompok masyarakat. 5. Peran media dan informasi. Berkembangnya media massa dan teknologi informasi memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam berkomunikasi. Informasi mengenai ketidakadilan politik dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih mudah tersebar, yang memperkuat tuntutan untuk perubahan politik. Faktor-faktor politik ini bersama-sama dengan faktor ekonomi dan sosial lainnya seperti krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan tekanan internasional membentuk dasar terjadinya era reformasi di Indonesia. 3. Faktor sosial. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi munculnya era reformasi di Indonesia meliputi 1. Aktivisme mahasiswa. Gerakan mahasiswa memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran politik dan memobilisasi massa untuk menuntut perubahan. Demonstrasi besar-besaran dan protes mahasiswa menjadi salah satu pendorong utama di balik munculnya reformasi. Kedua, ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter, korupsi, dan ketidakadilan sosial merajalela di kalangan masyarakat. Kesadaran akan hak-hak sipil dan politik semakin meningkat, mendorong masyarakat untuk turun ke jalan dan menuntut perubahan. 3. Perubahan demografis. Perubahan demografis termasuk meningkatkan jumlah penduduk muda dan urbanisasi, memberikan dorongan tambahan bagi gerakan reformasi. Generasi muda yang lebih fokus terbuka terhadap ide-ide progresif sering menjadi motor utama perubahan sosial dan politik. Solidaritas antar kelompok. Adanya solidaritas dan kerjasama antar kelompok masyarakat termasuk kelompok etnis, agama, dan sosial ekonomi memperkuat gerakan reformasi. Bersatunya berbagai kelompok masyarakat dalam menuntut perubahan menciptakan tekanan politik yang kuat terhadap rezim Orde Baru. 5. Peran organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil seperti LSM sering menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan reformasi. Mereka mengadvokasi hak-hak warga negara, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor sosial ini bersama dengan faktor-faktor politik dan ekonomi lainnya membentuk kumpulan tekanan yang memaksa rezim Orde Baru untuk merespons tuntutan perubahan, akhirnya memicu munculnya era reformasi di Indonesia. Perkembangan politik pada masa reformasi. Beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik, yaitu 1. Sidang Istimewa MPR 1998, 2. Otonomi daerah, 3. Pencabutan pembatasan partai politik, 4. Penghapusan fungsi ABRI, 5. Penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. 1. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998 adalah peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang terjadi dalam konteks reformasi. Sidang tersebut diadakan sebagai respons terhadap tekanan publik yang meningkatkan terhadap rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam sidang tersebut, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, membahas dan mengesahkan beberapa keputusan yang signifikan, termasuk pengesahan Pak Harto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Namun tekanan dari demonstrasi massa yang terus berlanjut memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, hanya 2 hari setelah sidang istimewa MPR berakhir. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi perubahan politik besar-besaran di Indonesia dan simulasinya era reformasi yang ditandai dengan reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang luas di negara tersebut. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep yang penting dalam masa reformasi di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Ini juga merupakan langkah penting dalam mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan mengurangi konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat.
3. Pencabutan pembatasan partai politik. Pada masa reformasi di Indonesia, pencabutan pembatasan partai politik adalah langkah penting yang mengakhiri monopoli politik Orde Baru dan membuka ruang yang lebih besar bagi pluralisme paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat politik. Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan undang-undang yang menghapuskan pembatasan terhadap jumlah partai politik yang diizinkan beroperasi. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai partai politik baru dan meningkatkan persaingan politik dalam pemilihan umum. Pencabutan pembatasan ini adalah tonggak penting dalam perubahan politik Indonesia yang mengarahkan pada munculnya sistem multipartai yang lebih demokratis dan inklusif. Keempat, penghapusan dwifungsi ABRI. Pada masa perkembangan reformasi di Indonesia, khususnya setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, terjadi tekanan untuk menghapuskan dwifungsi ABRI sebagai bagian dari upaya mengembangkan sistem politik yang lebih demokratis. Pada tahun 1999, pemerintahan Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan dwifungsi ABRI dan memisahkan antara fungsi militer dan fungsi politik. Dengan membatasi peran TNI hanya pada tugas-tugas militer yang sesuai dengan konstitusi. Penghapusan dwifungsi ABRI merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan membatasi campur tangan militer dalam urusan politik dan membuka jalan bagi pengembangan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini juga memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi sipil dalam proses politik dan pembangunan negara. 5. Penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilu sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintahan telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Perubahan yang terjadi pada era reformasi. Reformasi, tantangan, dan perubahan baru untuk Indonesia. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Kesimpulan dari masa reformasi di Indonesia adalah bahwa itu merupakan periode yang penting dan bersejarah dalam sejarah politik dan sosial negara tersebut. Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998 dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari masa reformasi ini meliputi baru untuk melawan korupsi serta meningkatnya kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kedua, desentralisasi. Terjadi desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Lalu, kesimpulan ini yang pertama, pembatasan peran militer. Penghapusan dwifungsi ABRI adalah langkah penting dalam membatasi campuran tangan militer dalam urusan politik dan memperkuat demokrasi sipil di Indonesia. Kedua, perkembangan politik. Munculnya sistem multipartai yang lebih demokratis dan
inklusif menggantikan monopoli politik Orde Baru, memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat dan perkembangan sistem politik yang lebih dinamis. Ketiga, tantangan dan perubahan keberlanjutan. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan, masa reformasi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan berkelanjutan, termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi, serta pertarungan antara kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda. Secara keseluruhan, masa reformasi di Indonesia merupakan periode yang kompleks dan beragam, dengan pencapaian penting dan tantangan yang terus berkembang. Namun, perubahan tersebut menandai langkah penting menuju masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.